Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Oke, kali ini kita akan sharing lagi cara membuat donat yang empuk dan lembut juga menul-menul. Yuk disimak terus videonya sampai selesai, jangan di skip. Semoga bermanfaat. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Oke, untuk bahan-bahannya ini sudah saya timbang semua. Masukkan 60 gram gula pasir, 40 gram susu bubuk, 6 gram ragi instan, dan 2 gram bread improver. Kemudian ini kita aduk dulu semua bahan keringnya hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan bahan cairannya dari 3 kuning telur dan susu cair, ditimbang bersamaan hingga total 320 gram. Kemudian aduk perlahan. Untuk bahan cairannya menyesuaikan ya. Dari takaran ini bisa kurang ataupun bisa lebih tergantung dari kelembapannya tepung. Kenapa saya suka masukkan bahan cairnya ini bertahap ya. Nah, ini tujuannya supaya bahan cairannya ini meresap dengan baik ke dalam tepung ya. Jadi supaya benar-benar adonannya ini tercampur merata dan si cairannya itu benar-benar meresap ke dalam tepung sehingga nantinya akan menghasilkan donat yang gembul, empuk, lembut dan seratnya juga halus. Nah, kalau sudah tercampur rata, kemudian mixer adonan menggunakan kecepatan rendah dulu di awal sampai adonan ini setengah kalis. Lalu masukkan butter. Di sini saya pakai butter BOS sebanyak 60 gram dan 8 gram garam. Nah, ini rahasianya ya untuk rasa donat jadi enak harum butter. Jadi kita pakai butter BOS. Jadi nanti rasa donatnya tuh beda ya daripada donat biasanya. Oke, selanjutnya kita mixer lagi adonannya masih menggunakan kecepatan rendah sampai adonan ini tercampur rata dengan butter. Kemudian naikkan kecepatan mixer menggunakan kecepatan tinggi hingga adonan menjadi kalis. Nah, untuk step ini penting banget ya teman-teman supaya hasil donat kita itu benar-benar nantinya tuh halus, lembut, seratnya tuh yang halus, panjang-panjang ya. Jadi step by stepnya jangan di mixer langsung menggunakan kecepatan tinggi ya. Karena kalau langsung menggunakan kecepatan tinggi memang cepat halus ya, tapi hasilnya nanti kurang maksimal ya. Bisa jadi susah kalis ataupun kalis tapi dia adonannya tuh kayak semacam jadi lembek gitu ya. Sehingga nanti donatnya tuh walaupun mengembang bagus, ketika digoreng dia akan ciut ya. Dan menurut saya cara inilah mungkin lebih baik ya. Oke, selanjutnya kalau adonan sudah kalis, kita akan timbang. Sebelumnya ini dibulat padatkan dulu. Untuk berat masing-masing adonan saya timbang 27 gram. Oke, kalau sudah kita timbang semua, selanjutnya ke proses pembulatan atau rounding. Kempiskan dulu adonannya supaya tidak ada gelembung-gelembung udara, lalu bulatkan. Dan ini kita rounding di atas meja kerja seperti ini supaya hasilnya lebih mulus dan lebih padat. Nah, untuk meronding adonan jangan terlalu lama ya teman-teman, karena nanti hasilnya bukannya bulat malah jadi susah bulat dan malah bergerindil-gerindil gitu ya, jadi tidak rata permukaannya. Oke, nah kalau sudah ini kita celupkan dulu ke tepung kering supaya permukaan adonan tetap lembab. Untuk selanjutnya istirahatkan adonan selama kurang lebih 20 menit. Nah, oke, setelah 20 menit adonannya sudah lebih mengembang, ini kita akan pipihkan adonan. Dan di sini saya pipihkan langsung di dalam cetakan ya. Untuk cetakannya saya pakai cetakan kayu ukuran 6 cm. Tekan pelan aja. Pastikan gelembung udaranya sampai habis ya. Untuk menekan adonan jangan terlalu ditekan kuat-kuat atau sampai padat banget karena nantinya tuh lama mengembangnya lagi ya.
Hasilnya memang lebih bagus ya, jadi lebih kokoh, lebih rapi, lebih mulus. Tapi untuk proses proofingnya mungkin agak lama ya. Dan kalau saya keseringannya tuh ya setengah gagal ya. Karena selain donatnya tuh jadi kecil, proses proofingnya pun jadi lebih lama. Oke, kalau sudah semua ini kita proofing. Nah, untuk waktu proofing menyesuaikan ya. Kalau cuaca atau suhu udara di tempat kita itu panas, biasanya lebih cepat ya untuk proses proofingnya. Tapi kalau cuaca dingin, biasanya tuh agak lambat. Nah, untuk proofing adonan jangan sampai mengembang banget ya. Nah, ini sebenarnya udah sedikit over proofing. Ini teman-teman bisa lihat ya tuh, ada terlihat transparan. Jadi ini masih ada kopong ya, bekas gelembung udara yang belum pecah atau belum padat ya. Sehingga kalau kengembangan ini akan terlihat tipis kulitnya ya teman-teman. Tapi ini insya Allah sih masih bisa terselamatkan karena ini masih agak kokoh juga ya donatnya. Nah, ini untuk goreng donat, gunakan apinya tuh yang kecil aja sedari awal ya supaya suhu minyaknya ini stabil ya. Agar minyaknya itu tidak kepanasan sehingga membuat donat kita itu lebih cepat matang dan nanti hasilnya tuh bakalan apa ya, beruntusan gitu ya. Jadi kulit permukaannya ini tidak mulus ya. Jadi terlihat kasar gitu ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan silahkan juga share sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat dan banyak teman-teman yang terbantu ya untuk proses membuat donat. Khususnya untuk pemula ya. Kalau yang udah bisa mah ya, udah profesional itu mah lain lagi ya teman-teman. Oh iya, mungkin dari sebagian teman-teman ada yang bertanya ya, kenapa sih saya buat donatnya itu begini-gini aja gitu ya, jadi tidak di topping. Nah, karena saya tuh jualan ya teman-teman, jadi setiap donat yang saya buat setelah selesai digoreng dan sudah dingin, saya masukkan ke dalam box plastik donat seperti ini. Kemudian saya masukkan ke dalam freezer untuk di-stok. Kalau untuk jualan frozennya setelah beku saya kemas lagi ke dalam plastik ya. Tapi kalau untuk di GoFood aja, jadi saya biarkan di box donat seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bisa lihat ya, kalau kita pipihkan adonannya tuh lebih kuat, ini hasilnya tuh lebih mulus ya permukaannya dan dia lebih kokoh tapi dia agak kecil ya. Nah, ini juga ya bisa dilihat. Dan kalau yang ini dipipihkannya tuh hanya asal aja dan ini tuh gelembung udaranya tidak pecah ya, sehingga nanti jadinya tuh donatnya seperti ini ya teman-teman. Jadi terlihat kopong tuh ya, jadi jelek gitu ya. Makanya harus dipastikan pada saat kita pipihkan adonan tidak ada gelembung udara ya di dalam adonan. Supaya hasilnya tuh mulus seperti ini ya. Ini yang saya tekan agak padat ya teman-teman. Jadi hasilnya tuh lebih mulus memang ya, lebih kokoh. Terlihat lebih bagus lagi, tapi untuk besarnya, untuk ukurannya terlihat lebih kecil gitu ya teman-teman. Nah, ini donatnya sangat empuk banget dan lembut banget. Ini seratnya bisa dilihat halus banget. Dan donat ini bukan cuma empuk dan lembut, tapi rasanya juga enak banget ya. Tahan berhari-hari di suhu ruang ya, sampai 3 hari. Lebih awet lagi kita stok di dalam freezer ya teman-teman. Oke, selesai sudah videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.